Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 20.12 atau di sekitaran jam 8 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Selasa tanggal 4 November guys. Dan mulai tanggal Senin kemarin guys, untuk market US itu open marketnya itu ada di sekitaran jam 8 malam atau di sekitaran jam 20. Kalau di MT5 itu ada di sekitaran jam 13 guys. Itu kalau menggunakan UTC atau GMT 0 guys. Jadi untuk open US sekarang berubah di sekitaran jam 8 malam guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil. Karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market Gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa guys, pergerakan market di sini tuh cenderung koreksi di time frame H1 ya guys. Pergerakan marketnya cenderung koreksi guys dari hari-hari kemarin. Dan di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market di sesi Asia tadi pagi sempat turun, terus di sini dia naik dan di sini turun lagi ke bawah. Dan setelah itu pergerakan marketnya itu mantul di area support di sini guys. Pergerakan marketnya mantul dan di sini sempat koreksi guys, koreksi dan setelah itu pergerakan marketnya di sini turun ke bawah guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai untuk area resisten di sini. Terus di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya sini guys. Terus kita coba tandai untuk area resisten atasnya. Kita coba tandai resisten di sini dan kita coba tandai untuk area resisten atasnya lagi guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open marketnya guys. Untuk sekarang area open marketnya itu di sekitaran jam 13. Atau kalau di jam Indonesia itu ada di sekitaran jam 20 WIB guys. Kita coba tandai candle hijau ini. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Untuk resisten terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Dan di sini kita coba tandai untuk area support terdekatnya. Untuk area support terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Dan di sini kalau kalian perhatikan guys, area open market di sini kan membentuk support guys. Area open market di sini. Di sini sebenarnya kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di sini kita bisa ambil setup sell guys. Di sini kita coba tandai area support di sini, kita coba tandai sumbunya aja guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini guys, seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys.
Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan semua pergerakan marketnya turun ke bawah guys. Di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali. Dan nanti kita juga bisa lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kalian perhatikan guys, pergerakan market di sini sedang mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Dan nanti tinggal kita lihat guys, apakah pergerakan marketnya mampu nge-break area resisten di sini atau enggak guys. Jadi nanti kita lihat dari struktur marketnya guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya di sini bakalan nge-break area resisten di sini atau area support bawahnya sini guys. Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 guys, dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di 100 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry sell guys? Di sini kalau kalian perhatikan di time frame M15 ya guys. Di time frame M15 area open market di sini kan membentuk area support guys. Makanya di sini saya coba tandai guys area support di sini. Tapi yang saya tandai itu cuman sumbunya aja guys, cuman ujungnya, karena kalau saya coba tandai satu candlenya itu agak terlalu besar guys. Makanya di sini saya coba tandai sumbunya. Dan di sini kalau kalian perhatikan guys di time frame M5, di time frame M5 ketika pergerakan market open market tadi, pergerakan marketnya di sini naik ke atas, mencoba meretest area base atau area resisten di sini guys. Tapi pergerakan marketnya di sini tuh nggak mampu guys. Pergerakan marketnya di sini langsung turun ke bawah guys. Langsung turun ke bawah dan mencoba meretest atau nge-break area support di area sini guys. Dan tadi itu saya coba lihat di time frame M1. Di time frame M1 di sini kalau kalian perhatikan guys, pergerakan market setelah pergerakan marketnya di sini dia naik ke atas. Terus setelah itu pergerakan marketnya sempat koreksi guys, sempat koreksi, dan setelah itu pergerakan marketnya turun ke bawah guys. Turun ke bawah mencoba meretest area support atau area base di sini. Tapi pergerakan marketnya gak mampu guys. Pergerakan marketnya mantul ke atas dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys, karena di candle merah ini sudah mampu nge-break area support yang baru aja dibuat di sini guys. Area support yang baru aja dibuat di sini di candle merah ini. Dan area support atau area base di sini kan sudah tidak fresh guys, sudah pernah retest satu kali guys di time frame M1 di area sini. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan di sini tinggal kita tahu guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.804.000 guys. Dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya, di sini kita profit di sekitaran 1.668.000 guys.
Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini kita trading menggunakan setup OMUS guys. Kita buka dulu untuk sejarah tradingnya. Oke, jadi di sini kan tadi saya lihat dulu dari time frame M15 guys. Di time frame M15 di sini kan kalau kalian perhatikan area open market di sini guys, area open market di sini kan membentuk support guys. Makanya di sini saya gak perlu nunggu pergerakan market itu nge-break area support bawahnya sini. Cukup di area support di sini saya coba ambil setup sell guys. Karena di area open market di sini membentuk area support. Dan di sini kalau kalian perhatikan guys, di time frame M5, di time frame M5 pergerakan market setelah pergerakan marketnya di sini naik, mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Tapi pergerakan marketnya gak mampu guys. Pergerakan marketnya di sini langsung turun drop ke bawah guys. Coba meretest area base atau area support bawahnya sini guys. Dan di sini tadi saya lihat dari time frame M1 guys. Di time frame M1 di sini kalau kalian perhatikan guys, pergerakan market setelah dia naik, terus setelah itu pergerakan marketnya koreksi, di area sini koreksi, mencoba meretest atau ngebreak area resisten di sini, tapi pergerakan marketnya gak mampu. Pergerakan marketnya langsung turun ke bawah dan mencoba meretest area base atau area support di sini guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya mantul ke atas guys, karena area support di sini tuh masih fresh, makanya pergerakan marketnya itu mantul dulu ke atas. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk guys, saya coba ambil setup sell di area sini. Karena di candle merah ini sudah mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di area sini guys. Di candle merah ini sudah mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini, dan area support atau area base di sini guys. Di sini kan sudah pernah retest atau sudah tidak fresh guys, dan rawan sekali untuk ketembus guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell di area sini guys. Dan ketika saya coba ambil setup sell di area sini guys, pergerakan marketnya di sini koreksi dulu guys, dan setelah itu pergerakan marketnya di sini pullback. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun ke bawah, terus di sini pullback, dan di sini turun lagi ke bawah, hampir mengenai take profit saya guys. Di sini tadi saya pasang TP-nya tuh di area sini, hampir mengenai TP, tapi pergerakan marketnya di sini mantul dulu ke atas guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya koreksi, dan tadi saya sempat pasang break even atau SL plus guys. Saya pasang SL plus itu ada di sekitaran 10 pip untuk ngamanin saldo kita guys. Karena kan pergerakan marketnya sudah turun cukup dalam, makanya di sini saya coba pasang SL plus. Dan setelah itu setelah pergerakan marketnya koreksi di area sini guys, pergerakan marketnya langsung turun ke bawah dan langsung mengenai take profit saya guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys atau setup open market US guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.804.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.